Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lufi Mutirahim dengan NIM 15036200001. Dari sesi C, saya akan menjelaskan mengenai gambar potongan gedung. Nah, langsung saja mari kita bahas mengenai gambar potongan. Sebelumnya, saya ingin bertanya, menurut kalian, apa itu gambar potongan? Jadi, potongan atau section adalah irisan atau potongan vertikal badan bangunan gedung atau rumah tinggal yang dipotong dari atas ke bawah sehingga terlihat bagian-bagian apa saja yang terpotong. Oleh karena itu, gambar potongan dianggap gambar yang sangat penting karena di samping memperlihatkan sistem struktur, juga akan menunjukkan sistem-sistem lain dalam bangunan. Nah, selanjutnya prinsip potongan. Gambar potongan sangat penting untuk menunjukkan prinsip struktur bangunan, kedudukan elemen bangunan, konstruksi dan bentukan, ukuran dan juga bahan yang dipakai dalam bangunan, serta dapat pula menunjukkan kaitan dengan sistem bangunan. Nah, bagian-bagian bangunan yang sering terpotong yaitu ruang-ruang seperti kamar mandi, tangga, saf, serta ruang-ruang khusus seperti ruang yang mempunyai ukuran lebih besar, lebih tinggi, dan sebagainya. Demikian juga dengan letak, arah, serta posisi potongan diperlukan keberagamannya, sehingga informasi mengenai bangunan ini akan dapat ditunjukkan dengan jelas. Nah, adanya potongan ini dibuat dengan tujuan untuk memperlihatkan yang pertama, sistem struktur dan elemennya. Yang kedua, konstruksi antar elemen sistem struktur. Ketiga, konstruksi inter elemen struktur. 4. Bahan bangunan. 5. Ukuran dan satuan. 6. Konstruksi ruangan bangunan. Dan terakhir, sistem bangunan. Hal ini untuk memperjelas masing-masing ruangan tersebut yang biasanya diperlukan potongan detail dengan skala yang lebih besar. Selanjutnya, jenis-jenis potongan. Yang pertama, potongan arsitektural adalah gambar potongan bangunan yang memperlihatkan tata letak furnitur pada tiap tata ruang interiornya, lengkap dengan situasi atau suasana di dalam ruangan. Potongan ruang ini hanya menunjukkan bentuk dan suasana ruang biasanya, dapat digambar dengan menggunakan metode potongan tertentu seperti potongan 3 dimensi atau potongan perspektif atau aksonometri. Nah, pada potongan ini lebih bersifat arsitektural karena belum dapat dipakai sebagai gambar pelaksanaan di lapangan. Selanjutnya, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menggambar potongan arsitektural. Yang pertama, simbol furnitur yang akan digambar. Kedua, ukuran dan keterangan nama gambar. Selanjutnya, simbol dinding arsitektural, luas bangunan dan luas ruang, skala gambar, dan terakhir, rendering. Yang kedua, potongan struktural adalah gambar rencana bangunan yang memperlihatkan konstruksi dan struktur bangunan, mulai dari pondasi hingga ke atas, tanpa menampilkan tata letak furnitur dan suasana di dalam ruangan. Fungsi utama gambar potongan lengkap pada bangunan adalah untuk menunjukkan prinsip struktur secara jelas. Gambar potongan harus menunjukkan posisi sistem dengan lengkap. Bagian bangunan tersebut terdapat pada bagian belakang pandangan, elemen tersebut tetap akan digambar. Untuk elemen yang ada di garis potong pada denah merupakan bagian utama dari sistem struktur seperti pondasi, kolom, balok, kuda-kuda, dan sebagainya, yang tetap diperlihatkan pada potongan. Berikut hal-hal yang harus diperhatikan saat menggambar potongan struktural. Pertama, ukuran dan keterangan nama gambar. Kedua, simbol dinding struktural. 3. Luas bangunan dan luas ruangan. Selanjutnya, skala gambar. Selanjutnya, gambar pondasi yang terpotong, gambar kuda-kuda atau atap, dan yang terakhir galian tanah untuk pondasi. Selanjutnya, potongan detail. Potongan detail ini sifatnya lebih teknis dan akan dipergunakan secara langsung baik sebagai pedoman pelaksanaan ataupun sebagai pedoman untuk memperkirakan harga bangunan atau RAB, karena perhitungan baik jenis bahan maupun ukurannya beserta posisinya baru dapat dihitung jika dengan gambar jelas.
Potongan ini biasanya disebut dengan potongan prinsip yang akan menunjukkan dengan jelas prinsip-prinsip dalam satu bagian atau elemen bangunan. Nah, seperti potongan pada area kamar mandi dengan konstruksi pelengkapnya seperti talang dan hubungan. Potongan pada dinding luar bangunan yang berkaitan dengan tritisan serta kanopi dan sebagainya. Selanjutnya, menentukan garis potongan pada denah. Untuk dapat menghasilkan gambar potongan yang lengkap dan informatif, maka perlu dibuat tempat atau garis potongan pada bangunan. Tempat-tempat yang perlu dijelaskan biasanya pada ruang-ruang istimewa semacam kamar mandi, karena distribusi sistem air bersih dan kotornya yang akan berpengaruh pada konstruksi balok, pelat, dan kolom, dan saf. Selanjutnya, ruang tangga juga perlu dipotong untuk menunjukkan konstruksi tangga dan kaitannya dengan aspek-aspek lainnya. Dan ruang-ruang lebar untuk menjelaskan bagaimana struktur dapat mengakomodasi tuntutan ruangan. Selanjutnya, gambar potongan atau section yang berada pada gambar perencanaan ada dua, yaitu potongan memanjang atau horizontal dan potongan melintang atau vertikal. Potongan memanjang atau horizontal merupakan bidang potongan yang sejajar dengan bidang jalan utamanya, atau lebih enaknya disebut dengan garis horizontal. Sedangkan potongan melintang atau vertikal merupakan bidang penampang potongan pada bangunan yang sejajar terhadap bidang jalan utamanya, atau lebih enaknya disebut dengan garis vertikal. Berikut contoh dari gambar potongan melintang dan memanjang. Jadi, zona-zona yang perlu diperhatikan dengan gambar potongan yaitu: pertama, kamar mandi dengan prinsip plat lantai, finishing lantai atau dinding, plafon, dan jaringannya. Kedua, ada void tangga, yaitu konstruksi tangga dan anak tangga. Ketiga, shaft, konstruksi shaft dan sistem di dalamnya. Yang terakhir, ruang khusus, yaitu ruang dengan lebar dan tingginya. Selanjutnya, cara mengambil objek gambar potongan yaitu: potongan dapat diambil atau diletakkan pada tempat-tempat yang dilalui oleh ruangan yang dianggap sebagai interest point atau bagian titik terpenting pada rancangan bangunan, sehingga pada bagian tersebut dapat diinformasikan. Jadi, gambar potongan lebih bersifat realistis dan lebih mudah untuk dimengerti daripada gambar denah, karena gambar ini memperlihatkan ukuran horizontal dan ukuran vertikalnya. Jadi, kesimpulannya yaitu gambar potongan untuk suatu desain bangunan diperlukan guna menjelaskan kondisi ruangan-ruangan atau dimensi skala konstruksi di dalam bangunan ataupun di luar bangunan seperti yang diinginkan oleh perencana, dan bermanfaat sebagai komunikasi yang komunikatif atau diungkapkan dalam skala. Sekian materi yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.